Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala mu'alif rahimakumullah, nafa'ana Allahi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain, amin. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan daripada kajian kita daripada kitab Al-Bushra yang menceritakan tentang kehidupan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana pembahasan kita saat lalu yaitu baru sampailah pada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha mengajak akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan pernikahan. Baik, maka kita akan lanjutkan daripada kajian kita ini akan cerita yang selanjutnya, yaitu adalah waqad alhamallahu nabiyyan sallallahu alaihi wasallam al-muwafaqah fakanat khatwatan mubarakatan muwaffaqah fasyawara a'mamuhu kiram. Dan telah sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang khusus dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan ajakan daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dalam hal ini untuk melaksanakan pernikahan, yang mana kejadian ini akan membawakan keberkahan dan keutamaan yang sangat luar biasa bagi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkonsultasikan akan hal ini kepada paman-paman beliau, wa ayyadahu ala dzalikal kalam fataqaddama Hamzatu kallama ammaha. Dan saat mengkonsultasikan dalam hal ini, Sayyidina Muhammad SAW mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dan sangat penuh oleh paman-paman beliau, yaitu Abu Thalib dengan Sayyidina Hamzah dan para pembesar-pembesar Quraisy yang lainnya. Maka diawali daripada konsultasi ini, Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya abaha wa sahihu anna abaha Khuwailidan qad mata qabla al-harbil fijarah. Bahwasanya di dalam konsultasi tersebut Sayyidina Hamzah mengatakan bahwasanya ayahanda yang Sayyidatuna Khadijah yang bernama Khuwailid telah meninggal dunia, telah mati saat sebelum perang Fijarah. Thumma hadara ru'asa'u Quraisyin yataqaddamuhum Abu Talib fakana huwa lisana halihimul mutakallamal khatibah fagal. Dan akhirnya setelah selesai berkonsultasi Sayyidina Muhammad SAW bersama para paman-pamannya, akhirnya kemudian mengajaklah Abu Thalib kepada para pembesar-pembesar Quraisy untuk menemani Sayyidina Muhammad SAW dalam hal ini untuk khidmah, mengelamar daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengunjungi daripada kediamannya yang saat itu sudah disambut oleh anggota keluarga daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan diawali dalam hal itu, akhirnya Abu Thalib berdiri dan melakukan suatu sambutan daripada pihak lelaki yang mengatakan bahwasanya faqala alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ibrahim wa zar'i Ismaila wa didi ma'adda wa unsuri mudar waja'alna hadonata baitih wa suwasa haramih waja'ala lana baitan mahjujan wa haraman aminan waja'alna al-hukama 'alan nas. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami daripada keturunan Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, yang mana dari nasab ya Ma'ad dan Mudar, dan yang telah menjadikan kami menjadi orang-orang yang merawat Ka'bah, dan yang telah menjadikan kota Mekah menjadi banyak yang dikunjungi bagi orang-orang yang berhaji, yang mana telah menjadikan kami pula sebagai para hakim yang bisa memutuskan perkara kepada para manusia yang lainnya. Thumma inna bana akhi hadha Muhammad ibn Abdullah la yuzanu bihi rajulun illa raja'a bih. Kemudian ditambahkan oleh Abu Thalib bahwasanya aku membawa daripada anak saudaraku yang bernama Muhammad bin Abdullah
yang mana anak ini jikalau dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya maka dia masih lebih unggul. Fa in kana fi mali qullun, namun apabila hartanya sedikit, kata Abu Talib, maka aku sebagai pamannya mengatakan fa innal mala zillun zailun wa amrun hailun, aku dengan hartaku yang akan menambahkan daripada khitbah atau lamaran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keponakanku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar bisa melaksanakan daripada lamaran ini dan melaksanakan pernikahan kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Wa Muhammadun man qad araftum qarabatahu wa qad khataba Khadijah bint Khuwailid wa badhala laha min sadaqi ma ajiluhu wa ajiluhu min mali kadza wa huwa wallahi ba'da hadza lahu naba'u 'azimun wa khadbun jalil. Lalu Abu Thalib pun menambahkan bahwasanya sungguh Muhammad ini, ponakanku ini adalah orang yang baik, orang yang mulia, orang yang terpercaya. Sebagaimana kita tahu kehidupan yang mulia di saat mudanya, yaitu Muhammad saat mudanya adalah seorang pemuda yang sangat energik, seorang pemuda yang sangat luar biasa, yang mana di usia mudanya pun menjadi seorang marketing entrepreneur yang sangat luar biasa dan banyak sekali dikagumi oleh masyarakat khususnya para masyarakat Quraisy saat itu, yang mana beliau itu sudah diberikan gelar oleh para masyarakatnya, yaitu diberikan gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya, orang yang mampu mengemban amanah. Maka Abu Thalib mengatakan dalam hal ini adalah Muhammad keponakanku ini adalah orang yang paling luar biasa, orang pemuda yang paling energik, pemuda yang bisa dipercaya, pemuda yang baik, sangat baik kredibilitasnya, sehingga aku yakin setelah kejadian ini bahwasanya kedudukannya sangatlah begitu agung dan akan mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa nantinya. Wa khutbun jalil, inilah daripada pembukaan sambutan yang dilakukan oleh Abu Thalib yang sangat luar biasa. Tsumma qama Waraqah ibnu Naufalin fagal, kemudian setelah selesai maka berdirilah daripada perwakilan daripada pihak perempuan dalam hal ini yang bernama Waraqah bin Naufal dan berkata, alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta wa faddalana ala ma addatta wa nahnu sadatul arabi wa qadatuha wa antum ahlu dzalika kullih la tunkirul ashiratu fadlakum wa la yaruddu ahadum minan nas fakhrakum wa syarafakum wa kad ragibna fi ittisali bihablikum. Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami semua akan daripada sebab pertemuan ini, yang mana keutamaan dan kemuliaan yang telah engkau sebutkan tadi adalah semuanya itu benar, akan kemuliaan dan keutamaan yang kalian miliki wahai kaum Quraisy, dan kami sebagai orang Arab di sini dan mengakui akan kalian sebagai pemimpin-pemimpin kami daripada bangsa Arab, yang mana tidak ada satupun yang menolak daripada kemuliaan ataupun keutamaan yang kalian punyai, dan kami sangatlah senang sekali bisa menjalin kekerabatan dengan kalian semua. Lalu Waraqah pun menambahkan bahwasanya fashhadu alayya ma ya ma'syara Quraisy bi anni qad zawwajtu Khadijah bint Khuwailid min Muhammad bin Abdullah ala 500 dirhamin. Lalu Waraqah menambahkan bahwasanya, saksikan oleh kalian wahai para pemuka Quraisy, aku izinkan akan dan aku nikahkan akan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah dengan seperangkat mahar sebesar 500 dirham. Faqala Abu Thalib, lalu berkata Abu Thalib, qad ahbabtu ayyashrakaka ammuha.
sungguh aku menyukai akan kemudahan daripada pertemuan ini yang dilakukan oleh kalian. Faqala ammuha ushhidu ya ma'syara Quraisy anni qad ankahtu Muhammad ibn Abdullah Khadijah bint Khuwailid wa syahida ala dzalika sanadidu Quraisy. Dan akhirnya melaksanakan pernikahan ini yang dimana disaksikan oleh para pemuka-pemuka Quraisy saat itu akan pelaksanaan daripada khitbah dan lamaran dan pernikahan yang sedang berlangsung, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah binti Khuwailid. Waqad jaa fi siyari Ibni Hisham, dan ada banyak sekali pendapat yang mana mahar daripada yang dikeluarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat meminang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana yang pertama yaitu pendapat daripada Ibnu Hisham annahu alaihi afdhalus salatu wassalam asdaqaha 20 bakaratan saniyatan. Menurut pendapat Ibnu Hisham bahwasanya sodaknya, maharnya dari yang dikeluarkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Khadijah yaitu sebesar 20 ekor onta betina yang sangat bagus. Lalu ada pendapat yang lainnya yang mengatakan wakila ithnai asyara uqiyatan min zahabin wa nisfa uqiyatin. Lalu ada pendapat yang lainnya yaitu dari Ad-Dimyati dan Al-Baladhi yang mengatakan Nabi mengeluarkan mahar kepada Sayyidatuna Khadijah yaitu sebesar 12 uqiyah perak, sedangkan menurut At-Tabari 12 uqiyah emas. Maka daripada pendapat-pendapat ini kita bisa simpulkan saudara bahwasanya mahar yang dikeluarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha adalah mahar yang mana jika dihitung dikonversikan dengan hitungan nominal rupiah kita tentu sangatlah tidak sedikit, itu tentu sangatlah banyak. Wa kullu hadza la yu'aridu ma jaa fi khutbati Waraqah ibn Naufal sabiqati min anna sadaqa 500 dirham. Dan daripada pendapat-pendapat ini tentulah tidak bertentangan daripada khutbah atau sambutan perkataan yang dikatakan oleh Naufal binti Waraqah bin Naufal yang mana mengatakan aku nikahkan Muhammad bin Abdullah dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dengan mahar sebesar 500 dirham. Bisa jadi kemungkinan terbesar dikatakan di dalam kitab ini apakah termasuk daripada adanya 20 ekor onta dan 12 uqiyah atau masing-masing daripada hal tersebut, sehingga menjumlahkan kesemuanya itu di total sebesar 500 dirham dengan tambahan, atau bisa jadi dengan kesimpulan 500 dirham dengan 12 uqiyah dan beserta tambahan yang ditambahkan oleh pamannya beliau yang bernama Abu Thalib, yaitu sebesar 20 ekor unta betina yang masih sehat, yang kualitas yang sangat bagus. Annahu sallallahu alaihi wasallam zada dzalika fi sadaqiha ala sadaqi ammah fakana likullu sadaqan wa tazawwaja nabiyyan uminu sayyidatuna ummul mu'minin wa qad atamma 25 wa ta'ammat hiyal arba'ina. Dan pelaksanaan daripada pernikahan yang dilakukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha
yang mana usia beliau Sayyidina Muhammad SAW genap berusia 25 tahun, dan umur dari usia daripada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha yaitu genap berusia 40 tahun. Inilah pendapat yang masyhur yang dikeluarkan para ulama-ulama kita akan sejarah yang sudah berlangsung, yaitu khitbah, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada istri tercintanya, yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu mahar yang sebesar 500 dirham, dan usia daripada Sayyidina Muhammad yaitu genap berusia 25 tahun, dan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha yaitu genap berusia 40 tahun. Dan inilah yang dikhabarkan dalam sejarah-sejarah nabawiyah yang kita tahu dan yang kita kenal, bahwasanya Sayyidina Muhammad SAW melaksanakan pernikahan kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, pernikahan yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad SAW walaupun pada saat itu belum turun daripada risalah nubuwiyah, risalah nabawiyah, ataupun belum diangkat, Muhammad SAW ini belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketahuilah saudara, pernikahan ini adalah pernikahan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pernikahan ini yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ingin mempersatukan dua insan manusia yang terhormat ini dengan masing-masing kedudukan kemuliaan yang dimilikinya. Yang pertama yaitu memiliki daripada insan manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa predikat kemuliaan yang mana dari bangsa Arab Quraisy dengan atribut-atribut yang mulia yang mana sudah disematkan khususnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu sebagai orang yang sangat cerdas, orang yang sangat baik, orang yang sangat bertanggung jawab, dan diberikan gelar Al-Amin, orang yang mengedepankan akhlak dan kepercayaan sehingga dianggap positif di kalangan masyarakatnya, serta memegang teguh daripada ajaran-ajaran agama Ibrahim yang saat itu sudah mulai tenggelam dengan adanya perihal-perihal ajaran-ajaran yang menyesatkan di kota Mekah saat itu. Dan dengan sosok seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang tidak terpengaruh daripada paganisme, ajaran-ajaran sesat yang berlangsung pada saat itu, yang bernama Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang mana beliau adalah sosok dikenalkan kepada kita merupakan sosok wanita yang anggun, sosok wanita yang mulia, sosok wanita yang terhormat, yang memegang ajaran teguh pula, yang memegang ajaran teguh, ajaran yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang saat dulu dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka penyatuan daripada kedua insan manusia ini guna untuk menegakkan kembali yaitu agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dibawakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan hal ini nanti akan dinisbatkan, akan diteruskan oleh baginda Nabi besar kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui jalur pernikahan, dan setelah itu akan terus berlangsung akan daripada perubahan karakter, akan pemantapan jiwa yang akan dialami oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti saat sudah cukup umur, beliau pun juga akan diangkat menjadi nabi dan rasul untuk meneruskan risalah kenabian yang sudah diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan diturunkan kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, dan akhirannya akan disempurnakan nanti oleh baginda Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dan didukung penuh oleh seorang wanita yang sangat terhormat yang tetap memegang teguh akan agama Allah, yaitu dengan diperkenalkan sosok Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, yang mana kita akan kupas kembali nanti di kajian kita yang akan datang, bagaimana sepak terjang yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dalam mendukung akan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pikir sampai sini saja akan kajian kita. Mudah-mudahan kita masih diberikan rahmat dan umur panjang sehingga kita akan bertemu kembali di momentum waktu yang akan datang, akan melanjutkan pembahasan daripada kitab Al-Bushra. Mudah-mudahan kita bermunajat pada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat, luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan kita termasuk umat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul uzmahnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ansyur nafahati ridwani alaiha wa amiddana bil asrari allati awda'taha ladaiha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amini sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.